Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Agustin. Saya merupakan anggota dari kelompok 1 pada mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah yang telah kami lakukan, yang berjudul Analisis Fenomenologis Interpretatif Tenaga Medis yang pernah menjadi relawan COVID-19. Masuk pada abstrak. Di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana motivasi subjek yang menjadi relawan medis COVID-19. Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis interpretasi. Dan sumber data dalam penelitian ini yaitu tenaga medis yang bertugas di Payakumbuh, Sumatera Barat. Teknik pengumpulan ini dengan menggunakan wawancara semi terstruktur, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada IPA atau interpretasi fenomenologis analisis. Di sini terdapat 3 kata kunci, yaitu analisis fenomenologis interpretatif, tenaga medis, dan COVID-19. Kita masuk ke pendahuluan. Coronavirus disease atau bisa dikenal dengan COVID-19 ini menjadi fenomena yang banyak diperbincangkan dari belahan negara, dan banyak juga dari negara yang telah terinfeksi virus corona ini, termasuk juga Indonesia. Di sini kita bagaimana cara untuk mengatasi penyebaran virus tersebut yang memerlukan kerjasama dengan pemerintah dan juga masyarakat. Nah, jumlah kesembuhan dari kasus positif ini itu cukup meningkat, sehingga perlunya memotivasikan pasien untuk bangkit dan melawan virus tersebut dengan membuat motivasi pada pasien yang dapat memberikan efek bagi kesembuhan pasien tersebut. Dan di Indonesia sendiri itu telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan virus tersebut, sehingga mengurangi angka penyebaran COVID-19 ini, mulai dari social distancing atau kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang ditetapkan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Dan juga di Indonesia sendiri sudah membuat peraturan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Profesi sebagai tenaga medis di tengah pandemi ini itu memiliki tantangan yang sangat besar sebagai garda terdepan untuk menangani virus ini, yang mana tenaga medis ini menjalankan tugasnya di tengah ancaman terpaparnya virus. Sejauh ini sudah tercatat 161 orang telah dinyatakan meninggal dunia karena terpapar oleh COVID-19 ini. Peningkatan kasus positif ini di Indonesia ini sangat bertambah, sehingga menggambarkan sistem kepatuhan dari masyarakat Indonesia ini sangat kurang. Sikap masyarakat yang tidak peduli dan terkesan acuh pada protokol kesehatan ini seolah-olah tidak menghargai tenaga kesehatan yang berjuang untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID ini. Sejak era new normal, masyarakat seakan-akan lupa dengan COVID-19 ini dan mengabaikan protokol kesehatan. Nah, di sini peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengalaman tenaga medis tersebut yang menjadi relawan dalam menangani pasien COVID ini, dengan tujuan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang telah terjadi pada tenaga medis saat ini. Kita masuk ke metode. Di metode ini kita memiliki tiga subjek atau 3 partisipan, yang mana subjek tersebut memiliki pengalaman dalam menangani pasien COVID. Di sini tujuannya yaitu untuk mencari informasi dan menggali lebih dalam subjek tersebut pada saat menjadi relawan pasien COVID-19. Ketiga subjek tersebut berinisial NAR, FW, dan SMF. Di sini ketiga subjek tersebut kita beri penjelasan terlebih dahulu secara singkat, dan juga untuk semua informasi mengenai subjek itu dirahasiakan. Dan pada melalui wawancara tersebut data dikumpulkan dari subjek, dan semua rangkaian wawancara itu direkam dan ditranskrip. Wawancara terhadap subjek NAR itu dilakukan sebanyak 4 kali. Wawancara pada FW itu dilakukan sebanyak 3 kali, dan untuk SMF
itu dilakukan sebanyak 3 kali pula. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis melalui analisis data penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi interpretasi. Kita lanjut ke 4 langkah analisis data. Di sini yang pertama yaitu membaca transkrip berkali-kali. Yang kedua memberikan komentar pada transkrip yang penting atau disebut dengan komentar eksploratoris. Yang ketiga itu membuat tema emergen, dan yang keempat membuat tema superordinat. Selanjutnya peneliti membuat tema induk untuk ketiga partisipan, dilengkapi dengan subtema dari setiap tema induk yang telah ditentukan. Kita masuk ke hasil, di mana hasilnya peneliti mendapatkan 5 tema dari penelitian tersebut. Yang pertama itu tema terkait pada motivasi, yang kedua tema terkait pada hambatan, yang ketiga tema terkait pada kebahagiaan, yang keempat itu tema terkait pada pengalaman, dan yang kelima tema terkait pada coping stress. Kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama yaitu pada tema motivasi. Di sini motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini merupakan suatu kegiatan untuk memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil sesuatu tindakan yang dikehendakinya. Yang kedua yaitu tema tentang hambatan, yang mana tema hambatan ini yang dialami si subjek. Segala sesuatu yang baru itu muncul dengan pemicu, diantaranya karena tumbuhnya dari informasi-informasi baru dan penemuan-penemuan baru. Dan yang ketiga yaitu tema kebahagiaan. Tema kebahagiaan ini merupakan perasaan positif pada subjek yang mendorong seseorang itu untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan yang positif. Yang keempat yaitu tema pengalaman, yang mana ini pengalaman kerja ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kelima yaitu tema menghibur diri atau disebut juga dengan coping stress. Di sini coping stress ini merupakan cara untuk menghadapi stres yang dipengaruhi bagaimana seseorang tersebut mengidentifikasi dan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Di sini berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa terdapatnya pengendalian diri dan juga telah selesai dalam menjalankan tugas. Bahkan pengalaman ini memiliki pengaruh relasi sosial antara orang tua, teman, dan juga lingkungan sekitar. Dan juga selain itu untuk menjadi tenaga medis dalam menangani pasien COVID ini harus memiliki ketangguhan diri yang sangat tinggi berdasarkan konsisten dan ketekunan. Kita masuk ke saran, masih banyak kendala dan kekurangan pada penelitian ini, sehingga peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan wawancara secara langsung, karena pada saat penelitian ini dilakukan, kami menggunakan media sebagai penghubung wawancara pada saat penelitian ini. Dan juga peneliti juga menyarankan untuk lebih pertanyaan-pertanyaan yang digunakan itu lebih diperdalam, sehingga data yang didapatkan pun lebih dalam juga. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.